Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang menjadi catatan penting ya, apakah PDIP akan sukses untuk menjegal seorang Prabowo dan Gibran. Ini peluang PDIP jegal pelantikan Prabowo Gibran lewat PTUN dan MPR. Presiden dan Wakil Presiden terpilih bisa batal diangkat. Saya rasa saya sudah beberapa kali mengatakan kalau dari MPR jelas mereka akan lolos ya, tidak bisa dibatalkan terkait dengan pelantikan Prabowo Gibran. Wanski ya, Gibran di situ yang kemudian menjadi spekulasi, MPR itu berpatokan pada MK dan KPU. Jadi ada undang-undangnya di situ begitu kan ya, kecuali memang dari PTUN itu dikabulkan, bukan tidak mungkin satu sisi yang namanya politik ya bisa membatalkan seorang Prabowo Gibran. Tapi saya rasa agak jauh begitu kan. Logikanya agak jauh di situ. Karena nampaknya kenapa PDIP diambang kebingungan hari ini, tapi satu sisi mereka tidak ingin bergabung kepada koalisi Prabowo Gibran karena masih ada bayangan-bayangan Jokowi dan Gibran ya di balik ini semua begitu kan. Artinya di balik Prabowo di situ begitu. Ya wajarlah karena wakilnya adalah Gibran. Tentu ini adalah anaknya Jokowi begitu kan. Bukan tidak mungkin kekuatan dari PDIP dan Jokowi, mereka posisinya adalah sama-sama kuat. Tapi yang terpenting ketika Jokowi nanti setelah lengser, kekuatan PDIP semakin langgeng di situ begitu. Dan Gibran bisa saja ada di ban serap. Tapi untuk pembatalan saya kira agak jauh begitu kan ya. Karena nampaknya PDIP ini diajak untuk hak angket ya, malah memberikan jalur yang lain begitu kan ya, yaitu PTUN. Saya kira PTUN itu akan menolak juga begitu. Tidak mungkin mereka akan menggabulkan karena satu pandangan undang-undang yang ada di Mahkamah Konstitusi dengan KPU mereka sudah berjalan begitu kan ya. Ini dilema juga sih ya, kalau batal dilantik artinya Paduka Yang Mulia Jokowi tetap berkuasa. Skenario Istana CSK ini apakah seperti itu katanya begitu kan ya. Harus diingat bahwa PDIP ya baik di Pileg ya DPR RI 2019-2024 ya di kursi terbanyak di DPR RI. Sinyal konsistensi Ganjar yang gak hadir pada penetapan Prabowo itu bukti bahwa PDIP tak main-main dan tak bisa disepelekan. Betul juga satu sisi begitu kan. Tapi kan sampai hari ini diajak berkoalisi dengan Prabowo mereka juga tidak mau begitu kan. Sampai-sampai Prabowo memberikan tamparan keras ya terkait dengan Soekarno tidak hanya buat satu partai saja. Ya inilah politik kita. Tapi kalau PTUN saya kira untuk mengabulkannya susah begitu kan ya. Karena ini dari MK itu sudah mengatakan bahwa ini adalah pemilihan rakyat yang memilih katanya begitu kan, walaupun asumsinya ada dugaan-dugaan yang kemudian dianggap curang dan sebagainya, tapi MK tetap membatalkan ini semua begitu kan ya, artinya tidak menolak terkait dengan para saksi dan ahli yang kemudian didatangkan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira MPR tetap berjalan untuk melantik seorang Prabowo Gibran. PDIP sukses mengawal ya Jokowi selama 9 tahun dengan hasil hutang negara bengkak dan dikhianati. PDIP sukses mengganggu pemerintahan SBY sampai nangis berjamaah gara-gara kenaikan BBM dan bahwa ya itu merupakan prank katanya begitu kan ya. Biarin aja dilantik ya, diangkat jadi presiden. Ya udah biarin, sudah dipilih oleh 88% masyarakat yang memikirkan isi perut daripada si otak. Harusnya bangsa ini lebih maju. Maju di sini maksudnya lebih cepat hancurnya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Tapi bagi kami ya, ini bukan tidak mungkin dalam satu sisi politik ya bisa dikabulkan dan bisa ditolak. Tapi agak jauh rasanya ya. Makanya PDIP diajak untuk hak angket mereka mereka agak jauh begitu kan ya, artinya tidak mau mereka begitu, walaupun sudah muncul nih narasi sudah tanda tangan banyak, tapi PDIP ya ditunggu oleh Partai Nasdem PKS dari 01 mereka agak jauh begitu kan untuk melakukan hak angket. Katanya banyak yang mengatakan bahwa ini adalah merupakan ada yang mengatakan tersandra, ada yang mengatakan ini dan itu dan sebagainya. Inilah peluang PDIP jegal pelantikan Prabowo Gibran lewat PTUN dan MPR ya, presiden dan wakil presiden terpilih bisa batal diangkat.
Menurut Bamsud, apa yang telah diputuskan oleh rakyat berdaulat tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, termasuk keputusan PT UN. Betul begitu. Karena mereka ada undang-undangnya di situ begitu kan ya. Apa yang kemudian terjadi selama ini begitu ya. Karena nampaknya di KPU, di Mahkamah Konstitusi mereka jelas sudah menolak dari 01 dan 03 di situ, walaupun sudah banyak saksi yang dihadirkan. Bahkan Ketua MPR mengatakan tidak bisa dibatalkan dengan sepihak. Ini pelantikan presiden dan wakil presiden tetap dilakukan ya. Itu dan sangat sulit untuk membatalkan ya di PT UN tersebut. Ini banyak yang kemudian mengatakan, wah ini ada apa PDP begitu kan ya. Menurut ya hasil kajian Badan Pengkajian MPR RI dan Komisi Kajian Ketenagakerjaan MPR, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU harus diperkuat dengan produk hukum konstitusi berupa ketetapan TAP MPR RI. Nah, jelas di situ begitu kan. Mau bagaimana lagi PT UN di situ begitu. Jadi PT UN itu selama ini apakah masih menunggu nuansa-nuansa dikabulkan ya, dikabulkan dari Mahkamah Konstitusi? Saya kira jauh begitu kan. Mahkamah Konstitusi kan sudah menolak. Terus kemudian KPU juga menolak dan sebagainya. Saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal pencekalan dari seorang PDP begitu kan. Kalau hak angket tetap bergulir, saya kira akan gampang ya untuk menyeret seorang Jokowi. Kan yang terpenting adalah bayangan-bayangan Jokowi ini tidak ada lagi di pemerintahan. Kan begitu yang ia minta mereka begitu kan. Saya kira ya Prabowo pasti bingung, kebingungan luar biasa. Mau pilih PDIP atau Prabowo atau Jokowi di situ begitu kan. PDIP mereka akan tetap berlanggeng sebagai ketua umum partai. Tetapi kalau Jokowi setelah lengser, mereka tidak akan punya pengaruh yang sangat luar biasa. Karena semuanya itu adalah seorang Prabowo yang mengatur begitu kan, bukan seorang Jokowi. Kalau Jokowi yang mengatur sana sini jelas ya. Prabowo tidak berdiri di atas kaki sendiri, malah jadi dipreteli sana sini begitu. Ini selama ini penetapan tersebut hanya dalam bentuk keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu, serta mengucapkan sumpah atau janji yang dituangkan dalam bentuk cerita acara pengucapan sumpah atau janji dengan alasan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Untuk itu menurut Bamsud, MPR tidak sekedar melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilu yang ditetapkan KPU, tetapi sebelum pelantikan harus diawali dengan tindakan hukum penetapan dan pengukuhan presiden dan wakil presiden RI untuk masa jabatan 5 tahun melalui TAP MPR. Ya jelas berikut kan. Susah sebenarnya PTN untuk mengabulkan itu walaupun kedugaan-dugaan kecurangan sudah dimunculkan. Kenapa? Karena ya TAP MPR sudah ada undang-undangnya di situ begitu kan. Karena demokrasi adalah pemilihan pemilu adalah pemilihan berlangsung dan secara sah yang dilakukan oleh KPU dan MK begitu kan. Dan disitulah poinnya. Maka seorang Prabowo pilihannya mungkin agak kebingungan juga begitu kan ya. Nantinya milih Prabowo atau PDIP. Kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ke YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.